Dan di sebelah sana adalah mata air, dan di pinggirnya ada sebuah makam ikan besar, ikan dewa. Makanya disebut ikan dewa. Inilah sebuah situ yang sangat kental sejarahnya dengan kerajaan Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi bagi yang sedang menonton. Kita kembali melakukan explore di wilayah Ciamis. Kita berada di sebuah situ di wilayah Ciamis yang sangat kental sejarahnya dengan kerajaan Demak menurut sejarah. Menurut cerita di sini adalah asal usul cerita sejarah sebuah kampung di Ciamis, yaitu Cinyasag. Dan ini tempat sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena ini salah satu sumber kehidupan, yaitu tempat mandi. Airnya pakai mandi, pakai minum, pengairan sawah atau pengairan ladang-ladang atau pengairan empang atau balong. Inilah dia menurut cerita para warga zaman dulu. Kalau ada yang sudah melakukan menikah atau acara-acara atau hajat, atau anak-anak habis ujian atau ulangan, biasanya memberi makan ikan-ikan di sini. Dan di sebelah sana adalah mata air, dan di pinggirnya ada sebuah makam ikan besar, ikan dewa. Makanya disebut ikan dewa. Inilah sebuah situ yang sangat kental sejarahnya dengan kerajaan Demak. Ikan-ikannya pun banyak, apalagi kalau lagi jernih airnya. Apalagi bawa makanan, dilempar, dikasih makan, ikan pada ngumpul. Nah, itu salah satunya. Dulu ikannya sangat besar-besar sekali. Nah, dulu di sini ada pohon besar sebelum dibuat saung atau tempat neduh. Dulu dijadikan ada pohon besar yang membuat rindang bagi pengunjung atau yang ingin rekreasi ke tempat ini. Kita ke tempat makam. Nah, itu ada jalan ke sana. Itu adalah ada pemakaman ikan besar atau ikan dewa yang dulu dikuburkan di sana. Dan ada entah petilasan atau makam sesosok orang yang sangat-sangat berjasa. Silahkan kalian yang terbuka mata indera atau bisa melihat untuk melihat, silahkan.
Dulu menurut cerita situ ini airnya berasal dari sebuah kerajaan Demak, kalau tidak salah. Kalau salah mohon maaf, silahkan tulis komentar. Dulu ada meriam di kerajaan Demak yang tidak bisa digunakan. Patih maupun kerajaan tersebut mencari sebuah pandai. Pandai itu seorang yang bisa membuat keris, membuat apa aja, pusaka-pusaka. Mencari yang bisa membenarkan atau bisa digunakan kembali meriam tersebut. Dicarilah berbagai sosok desa atau kampung atau kemana saja agar bisa baik kembali, bisa digunakan kembali. Tidak diketemukan satu orang pun. Tersiar kabar di wilayah Ciamis, tepatnya di daerah di sini Muncang Pandak yang sekarang disebut Cinyasag. Ada seorang yang bisa ahli dalam perbesian, ahli dalam memperbaiki tersebut, maka datanglah ke sana. Dengan dibantu beberapa orang sahabat maupun rekan-rekannya untuk memperbaiki meriam tersebut. Suatu ketika sudah sampai di sana, entah dengan bagaimana caranya, cukup dengan keahliannya bisa benar kembali dan bisa digunakan kembali. Maka dari kerajaan tersebut memberikan sebuah kenang-kenangan atau sebuah hadiah untuk dibawa kembali ke desa atau lembur Muncang Pandak, yaitu sebuah air yang harus dibawa dengan sosok atau dari bambu, wadah dari bambu. Menurut logika, kalau dari bambu pasti akan bocor. Sebelum sampai ke wilayah Cinyasag akan habis cair airnya. Maka dengan keikhlasan hati dan keyakinan kepada Sang Pencipta dan ketinggian ilmunya, bisa dibawalah dengan sosok atau bambu air tersebut, kemudian dibuanglah di sini air tersebut dan menjadi sebuah situ atau danau. Makanya danau ini sangat kental sekali dengan sejarah Cinyasag. Sejarah desa Cinyasag. Maka tempat ini sangat disakralkan atau sangat dijaga oleh Kuncen maupun warga sekitar, karena satu, memberikan kehidupan, yaitu airnya digunakan untuk mandi atau bersih-bersih, untuk ladang, untuk sawah, untuk kebutuhan sehari-hari. Dan terlepas dari situ, sejarahnya pun dijaga sampai sekarang. Makanya setiap warga atau setiap orang yang ingin ke sini selalu memberikan salam atau izin terlebih dahulu. Bahkan sering atau banyak orang-orang yang bertabarruk kepada air situ sini untuk kesehatan, kecantikan, apapun yang jadi hajat, Allah sudah meridhoi, maka akan terkabul. Maka al-yaqinu la yujalu bisyak, yakin akan menghilangkan keraguan. Makanya yakinlah tentang apapun itu, Allah pasti akan mengabulnya.
dan bertawassul atau bersyariat atau bertabarruk terkhusus kepada wali-wali Allah. Makanya hati-hati ucap apapun itu di tempat apapun itu, dikarenakan orang Sunda bilang suatu tempat pasti ada maunya. Maksudnya gimana? Suatu tempat pasti ada penjaga atau penghuninya. Makanya kita harus hati-hati. Sepertinya sekian dulu dari saya. Saya dari puncak wilayah Ciamis, dataran ketinggian, dengan banyak-banyak sejarah yang ada. Kita akan melakukan ekspor kembali lain kali di tempat yang lain lagi dan sejarah yang lebih menarik lagi. Tunggu saja. Untuk penonton lainnya, mohon maaf bila sejarah tersebut banyak salahnya. Silahkan berkomentar dan benarkan di komentar supaya saya lebih tahu tentang sejarah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.